Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Rendras Doya, YouTube channel yang membahas seputar Google Ads, Google Tag Manager, dan Google Analytics. Di video kali ini saya akan membahas salah satu fitur Google Analytics 4 yang paling sering kita gunakan, ya, yaitu debug view. Debug view atau debug mode ini adalah fitur yang bisa kita gunakan untuk melihat event, ya, yang dikirim ke Google Analytics. Nah, kita bisa mengakses ya fitur ini lewat menu configure, lalu langsung aja masuk ke debug view. Tapi untuk defaultnya itu tampilannya seperti ini, di mana kita harus mengaktifkan ya debug mode-nya gitu ya. Dan di sini kita ada bagian debug device. Jadi di sini kita bisa pilih nanti atau otomatis langsung ada gitu ya pilihannya untuk debug device-nya gitu. Dimana ketika sudah ada debug device-nya ya kita akan melihat event yang terjadi di website ya yang dikirim ke Google Analytics. Dan juga selain event ya di dalam event ketika ada parameter-parameter itu nanti kita bisa lihat semuanya di sini ya. Nah, secara fungsi seperti itu ya. Jadi ini mirip dengan debug di Google Tag Manager ya, ketika kita masuk ke preview mode. Di situ kan kita bisa melihat debuggernya ya untuk mengecek tag atau trigger atau data layer ya atau apapun yang terkait dengan Google Tag Manager. Nah, untuk mengaktifkan ini ada beberapa cara ya. Kalau misalnya kita mau mengecek event yang terjadi dari aplikasi Android atau iOS itu ada script atau baris kode yang harus dimasukkan ke dalam aplikasi Android atau iOS-nya ya. Tapi kali ini kita tidak mempraktekkan sampai sejauh itu. Kita akan fokus untuk melakukan debug dari sisi website aja gitu ya. Nah, jadi dari sisi website di sini saya coba akan pakai website saya dan bagaimana nih kita integrasikan ya. Dan kita akan coba ketika kita akses website ini nanti di sini bisa terlihat event yang terkirim gitu. Nah, kemudian ada 3 cara nanti yang saya akan jelaskan ya yang bisa kita praktekkan. Yang pertama dari sisi browser kita akan menginstal satu extension ya. Jadi pastikan teman-teman menggunakan Google Chrome. Lalu di sini ketikkan saja GA Debugger. Dan nanti di sini ada pilihan Google Analytics Debugger. Ini tinggal diakses aja lalu diinstal gitu ya. Add to Chrome. Nah, kita klik aja ya. Kebetulan browser ini belum diinstal. Nah, seperti itu ya. Nanti kita tinggal aktifkan gitu. Nanti tinggal diklik itu aktif. Nah, kemudian nanti selain cara ini, sebenarnya ini cara yang paling mudah sih ya. Tinggal kita install lalu kita aktifkan. Itu akan otomatis bisa mengirim event ke sini gitu. Selain pakai cara ini, kita juga bisa mengaktifkan debug mode-nya itu lewat Google Tag Manager. Jadi di Google Tag Manager kalau kita sudah menginstal Google Analytics 4 configuration-nya, ini seperti ini ya. Nah di sini kalau kita lihat di sini ada field to set, di sini kita bisa menambahkan ya file name-nya itu debug mode ya, dan di sini value-nya true gitu. Jadi nanti ini juga menjadi salah satu cara yang bisa mengaktifkan debug view gitu ya di Google Analytics 4. Kemudian ada satu cara lagi yang bisa teman-teman lakukan. Ini khususnya buat yang menggunakan global site tag ya. Jadi tidak pakai Google Tag Manager tapi pakai G-Tag gitu ya. Untuk konfigurasi Google Analytics-nya di website itu kita bisa menambahkan secara manual ya di
tag konfigurasinya atau di Gtag eventnya gitu ya, debug mode dengan value-nya juga true sama gitu. Nah, nanti ketiga cara itu coba kita praktekkan aja ya, biar teman-teman lebih jelas. Nah, kalau cara yang pertama ya, yang tadi saya bilang, ini tinggal kita gini aja, kita aktifkan aja ya di sini ya. Nah, gitu, kita aktifkan di sini, kita klik gitu, ini on kan. Nah, tapi sebelumnya saya akan mengintegrasikan dulu si Google Analytics ini ya dengan website ini lewat Google Tag Manager. Soalnya tadi saya sempat hapus ya. Di sini kalau kita masuk ke setting ada opsi insert headers and footers, itu karena saya sudah menginstal plugin yang namanya insert headers and footers gitu. Jadi teman-teman bisa install dulu biar ada opsi ini ya. Nanti di sini ada 3 kotak, yang keempat abaikan aja, ini tidak berhubungan dengan Google Analytics. Nah, jadi kita masukkan di sini nih untuk Google Tag Manager-nya gitu. Jadi nanti Google Analytics-nya saya akan setup di sini seperti ini ya. Jadi di sini saya klik. Nah, ini saya copy, masukkan di sini. Nah, seperti itu ya. Lalu kita save. Dengan kita memasukkan ini, artinya website dengan Google Tag Manager sudah terintegrasi kan. Nah, kemudian di sini saya sudah membuat, oke, kita coba hapus dulu ini nggak apa-apa. Jadi kita coba buat ulang ya. Misalnya saya hapus nih. Nah, gitu ya. Jadi di sini saya coba buat baru tagnya, lalu di sini pilih tag configuration-nya, pilih yang ini Google Analytics GA4 configuration. Nah, di sini kita copy nih measurement ID-nya. Nah, measurement ID ini kita dapat dari menu admin. Lalu di bagian sini ya, data stream-nya ini belum dibuat nih. Kita klik dulu aja, kita buat ya, masukkan ini aja websitenya ya. Lalu nama streamnya juga Rendra Hasdoya aja. Lalu create stream. Nah, kalau sudah berhasil ya, itu kita akan dapat measurement ID. Ini jadi kita copy aja. Kita copy, kita masukkan ke sini ya. Lalu kita triggeringnya pilih all pages. Oke, lalu save. Ini biarkan namanya seperti ini juga nggak apa-apa ya, kita save. Nah, di sini sudah kita simpan ya, mau di submit dulu misalnya boleh. Di sini kita isi GA4 config, kita publish. Nah, udah kita publish ya. Nah, sekarang ya kita balik lagi ke debug view di sini ya. Nah, di sini kan sudah on ya. Coba kita reload di sini, kita akses. Nah, kita akses halaman depan website ini. Ini dalam kondisi on ya, yang GA debuggernya. Sekarang kita coba lihat di sini. Coba kita reload. Nah, ini masih nunggu, coba kita tunggu nih sampai yang warna biru ini ke bagian sini ya. Jadi biasanya butuh waktu beberapa detik sih. Jadi harusnya dengan kita mengaktifkan GA debugger ini ya, di sini udah ada on, lalu kita akses websitenya, dan websitenya juga sudah terintegrasi dengan Google Tag Manager dan Google Analytics sudah di setup. Ini belum nih, bentar ya, kita coba tes lagi. Google Analytics-nya juga tadi sudah di setup di sini kan ya. Harusnya sudah bisa sih, harusnya nih.
Oke, coba kita reload lagi ini. Nah, kita reload lagi. Nah, ya, ini sudah berhasil kan ya. Jadi di sini kita bisa melihat ini yang debug device ya, Google ini sebenarnya dari yang ini Google Analytics Debugger ya. Dan di sini kalau kita lihat sebenarnya sudah ada event ini, telat aja sih ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada page view. Nah, kita bisa lihat di sini ada parameternya. Parameternya misalnya page title. Page title ini ya sesuai ya dengan apa yang ada di sini. Ini page title-nya. Kita tes lagi aja ya. Kita masuk ke halaman ini ya, solusi untuk bid strategy limited. Nah, ini kan akan jadi title nih ya di sini ya. Kita lihat, kita tunggu sebentar. Nanti akan ada page view lagi. Ini bukan ya? Oh, belum, bukan. Habis ini harusnya. Nah, ini nih. Nah, ini ya ada page view lagi. Jadi ini harusnya solusi untuk bid strategy limited. Jadi harusnya sudah benar ya. Artinya apa yang kita lakukan di sini ya akan tercatat sebagai event gitu. Jadi di Google Analytics 4 ini ada event yang memang dibuat secara otomatis ya. Kita juga bisa membuat event yang kita inginkan sesuai kebutuhan ya di Google Analytics tapi lewat Google Tag Manager itu bisa juga. Nah, mungkin di materi lainnya saya akan menjelaskan soal itu ya, cara membuat event. Nah, kemudian sebagai penjelasan lainnya ya, di mana di sini teman-teman bisa melihat semacam apa ya? Ini tuh kayak waktu kayak gitu ya. Jadi jam gitu kan. Nah, jam saat ini ya gitu. Dan di sini kalau kita lihat itu defaultnya 30 menit ya. Ini 30 menit sih defaultnya gitu. Nah, lalu di sini itu event yang masuk gitu. Ya, jadi kalau kita mau lihat event itu ditandai dengan yang seperti ini warna biru. Kalau ada conversion itu ditandai dengan ini warna hijau ini gitu. Nah, kemudian di bagian sini kita bisa melihat top event, artinya event yang paling sering dalam 30 menit ya, yang paling banyak masuk lah gitu ya dalam 30 menit. Dan di sini ada user properties. Nanti user properties mungkin penjelasannya lebih lanjut lagi sih ya. Ini seperti kayak user ID gitu ya. Kita mengirimkan user ID gitu di eventnya. Nah, itu akan muncul di sini. Oke, itu cara pertama ya untuk mengaktifkan debug view lewat extension. Kemudian kalau misalnya cara alternatifnya kita akan gunakan Google Tag Manager. Itu gimana caranya ya? Jadi asumsikan aja ini belum kita, atau coba kita tes off kan ya. Kalau di off kan juga ini biasanya butuh waktu beberapa saat sih untuk tidak aktif. Kita coba aja. Nah, ini masih, nah ini sepertinya udah nggak aktif ya, udah nggak menghitung, udah nggak menampilkan event yang masuk nih. Coba kita balik lagi ke sini nih. Kita balik lagi ke sini. Tuh ya. Dia nggak menampilkan event yang terjadi di sini. Jadi harusnya kan masuk event ya di sini. Dan nggak masuk itu. Walaupun ininya waktunya tetap, tapi mana coba masih nggak. Soalnya kadang telat gitu update-nya. Tapi page view nggak masuk sih. Ya, harusnya nggak masuk ya. Gitu. Jadi kalau sudah di off kan. Nah, kalau misalnya kita pakai cara kedua, itu kita masuk ke Google Tag Manager ya, itu di bagian tag yang tadi kita buat. Di sini di bagian mana ya? GA4. Nah, di GA4 configuration ini, nah di sini kita bisa tambahkan di
fill to set ini kita tambahkan file name-nya itu debug_mode gitu ya. Debug_mode. Nah, nanti value-nya itu true gitu. Artinya kita perintahkan agar debug mode-nya itu ya true atau on gitu kan. Nah, ini kita save. Oke, setelah kita tambahkan ya yang tadi, ini kita bisa submit dulu. Nah, ini udah nggak ada sih page view-nya. Oke, coba kita masuk lagi ke sini. Mastiin lagi aja. Nah, oke ya. Tapi ini sudah kita publish juga ya. Nah, sekarang kita coba tes ya. Kita masuk ke preview mode. Nah, kemudian kita akses misalnya di sini Bit Strategy Limited, ini URL-nya kita masukin ke sini, kita connect. Nah, ini kan masuk ke preview mode-nya Google Tag Manager ya. Nah, kalau kita lihat di sini, bentar ya, harusnya sih masuk di sini. Jadi fungsinya itu sama aja. Nah, ya kan? Di sini masuk, tapi ini berasal dari sini gitu. Ya. Kita lihat. Nih, source-nya Tag Assistant ya, .google.com kan. Kemudian title-nya sudah sesuai, page reference-nya juga Tag Assistant. Gitu. Jadi ini sudah menggunakan cara kedua gitu, bukan lagi pakai extension. Ya. Karena di sininya nih, kalau kita lihat di container loaded-nya di GA4 mana ya? Nah, ini. Nah, di sini kita lihat ya, fill to set-nya sudah aktif ya untuk debug mode-nya gitu kan. Kemudian kalau misalnya kita ingin melakukan debugging di sini ya, tapi hanya untuk event tertentu yang kita buat di Google Tag Manager. Ini misalnya contoh ya, ada event yang kita buat di sini. Nah, di sini kita buat event ya, kemudian kita pilih seperti ini, lalu event name-nya gitu ya. Nah, nanti untuk perintah debug mode-nya itu nanti tinggal buat di bagian event parameter di sini ya. Lalu di sini tambahkan lagi sama seperti tadi ya, debug mode. Di sini nilainya true gitu. Ya. Nah, dengan menambahkan debug mode dengan value true di bagian ini misalnya ada klik misalnya gitu ya, event name-nya. Nah, ini akan mengirimkan data ke sini ya. Eventnya itu hanya untuk event ini gitu. Jadi spesifik event gitu. Tapi kalau kita set di bagian configuration tadi itu ya semua event masuk ke sini. Gitu ya, itu bedanya. Nah, itu cara yang kita bisa lakukan dengan Google Tag Manager. Nah, satu cara lagi kalau misalnya ada kondisi yang menggunakan GTag gitu ya, atau Google Global Site Tag. Nah, kalau kita perhatikan ya di sini di admin di data streams ini. Nah, di sini kan ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk memasang taggingnya ya, dengan Google Tag Manager yang baru saja saya praktekkan, dan juga Global Site Tag atau GTag. Nah, jadi kalau GTag ini kan scriptnya seperti ini ya, ini saya copy aja. Nah, misalnya saya mau implementasikan di website nih, kita contohkan. Nah, jadi sebagian kondisi juga tidak selalu menggunakan Google Tag Manager ya, ada yang menggunakan GTag gitu.
Nah, kalau menggunakan JTAG kan seperti ini. Ya, ini kalau saya simpan, ini juga sama akan connect ke Google Analytics begitu kan. Nah, tapi kita tidak menggunakan Google Tag Manager, artinya kita tidak bisa mengaktifkan debug mode-nya itu lewat yang tadi ya. Jadi harus pakai cara yang berbeda gitu. Nah, caranya di sini ya kita tambahkan aja seperti ini ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini kan ini config-nya nih, configuration-nya Google Analytics 4 ya kan. Nah, lalu di sini adalah measurement ID-nya ya. Nah, di sini tinggal ditambahkan aja seperti ini ya. Nah, di sini ditambahkan debug mode gitu ya, seperti tadi debug_mode. Kemudian di sini tambahkan value-nya adalah true kayak gitu. Ya. Dengan menambahkan perintah seperti ini ya. Jadi jangan sampai salah tulis ya. Ini ada kurung kurawal dulu, kemudian debug mode-nya kasih tanda petik seperti ini, lalu titik 2 dan value-nya adalah true gitu. Nah, dengan cara seperti ini sebenarnya sama seperti yang kita lakukan tadi di Google Tag Manager. Artinya dia akan mengaktifkan fitur debug view-nya gitu di Google Analytics gitu. Coba kita masuk ke sini ya. Nah, jadi kalau kita tes ya, kita masuk ke halaman ini misalnya. Nah, coba kita, harusnya dia akan membaca seperti sebelumnya ya. Tapi karena ini kan sudah diputus ya untuk integrasi ke Google Tag Manager, jadi di sini kita sudah pakai JTAG. Coba kita tunggu. Belum nih, coba kita reload lagi. Kita balik dulu deh ke sini. Harusnya sih udah sih. Kita tes lagi halaman lainnya. Ini belum muncul ya. Coba kita reload. Atau ini ya, beda. Atau beda ininya nih. Tes. Nah, sepertinya sih ini sih. Ya, coba kita cek ya page view-nya. Nah, ya kan? Sudah pasang iklan. Nah, ini. Jadi di sini kalau misalnya ini coba tes ya, karena ketika kita implementasikan pakai JTAG itu ternyata di sininya itu beda gitu debug device-nya gitu. Jadi namanya sama Google ya, tapi di sini beda gitu. Jadi kita pilih yang berasal dari sini ya. Nah, terus kita cek aja gitu. Nah, di sini sudah masuk kan, title-nya sudah benar apa yang saya akses di sini. Ya. Nah, kemudian juga ini sama halnya seperti konsepnya di Google Tag Manager ya. Kalau kita mau fokusnya debug view-nya bukan di sini. Itu jadi kita misalnya mau aktifkan itu hanya untuk spesifik event gitu ya. Ya, di sini contoh aja misalnya ada event di sini. Kalau event kan seperti ini ya, event. Terus di sini nama eventnya misalnya aja purchase gitu ya. Nah, lalu sama aja di sini kita tambahkan yang tadi gitu. Jadi kita tambahkan untuk debug mode-nya ya. Di sini kasih value true gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita buat seperti ini, maka debug mode-nya itu hanya dikhususkan untuk event
purchase gitu. Jadi tidak secara global di sini. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah untuk dipraktekkan. Jadi kalau saya recap ya, untuk materi kali ini kita membahas tentang fitur debug view di Google Analytics 4, yang mana fitur ini kita bisa gunakan untuk melakukan pengecekan untuk memonitor event yang masuk di website kita, yang terjadi di website kita ya, dan masuk ke Google Analytics. Oke, sekian saja. Sampai jumpa di video lainnya. Thank you.